ada namanya Mbah Kuswan dan udah punya istri, sebut aja Nimas, dan dua-duanya ya umurnya sekitar 50 tahunan itu. Nah, mereka ini punya gubuk kecil di daerah Singaranting, yang mana gubuknya ini ada di deket kuburan massal PKI, Nat, Moy. Namanya Tanah Kafir, kalau pernah dengar. Di tahun 1978 itu, yaitu beberapa tahun setelah kejadian pembantaian anggota PKI ini. Jadi intinya anggota-anggota PKI ini dibantai emang di dalam kebun pepohonan tinggi. Ya kalau lo mau bayangin di tempat tanah kosong yang sekelilingnya tuh pohon-pohon tinggi itulah. Sekitar jam 9 jam 10-an rumah mereka tuh diketok. Mbak Nimas buka pintu, ternyata yang ngetok itu cewek yang tadi siang yang ketemu Mbak Nimas di hutan. Dia kenalin diri, namanya Ratih. Dan tiba-tiba Mbah Kuswan tuh ikut keluar ke depan pintu. Terus dia ngomong ke si Ratih ini, "Kamu ndak bisa tidur di sini. Setahu saya di belakang sana ada pondok. Kamu tidur aja di sana." Udah tuh, udah kasih makan, ditutup pintunya, si Ratih ini pergi. Udah masuk ke dalam, dijelasin tuh sama Kuswan ke istrinya. Dan menurut keterangan Kuswan, itu tuh Kuswan ngelihat kalau kakinya hancur, Nat, Moy. Jari-jarinya si Ratih ini udah pada putus. Terus tulang telapak kakinya tuh keluar, kayak dagingnya udah pada lepas. Dan itu Kuswan yang lihat. Ya si Nimas tuh nggak ngeh gitu loh ngeliat kakinya. Si Nimas nanya, "Kok bisa gitu ya, Pak?" Ya Kuswan ngomong, "Itu penyiksaan sampai dihancurin kakinya. Ya udahlah, kayak kamu jangan macam-macam lagi." Udah tuh, kebesokan harinya gantian si Mbah Kuswan yang ke hutan buat nyari kayu bakar. Singkat cerita, maghrib dia pulang ke rumah. Terus dia ngomong ke istrinya, "Aku kok ngeri yo. Kok aku ngerasa kayak ada yang ngikutin. Perasaanku ndak enak. Nanti kalau ada yang ngetok malam-malam, gak usah dibukain ya." Ternyata bener tuh. Mereka udah tidur. Sekitar jam 10-an malam mereka kebangun gara-gara pintu rumah mereka ada yang ngetok. Udah diketok kayak gitu, dari dalam Pak Kuswan rada teriak itu ngomong, "Siapa?" Dari luar suaranya cowok, Nat, Moy. Dia ngomong, "Permisi, Pak. Saya mau numpang tidur. Saya capek. Ya udah tidur aja di luar." Dan habis itu nggak ada suara apa-apa lagi, Nat, Moy. Nggak beberapa lama Pak Kuswan ngintip dari jendela kamar dia buat ngeliat di depan pintu. Dan pas dilihat di depan pintu ini bentukannya orang, bajunya lusuh juga kayak Ratih kemarin. Tapi pantas aja, Nat, Moy, dia capek karena dia tuh berdiri sambil manggul di punggung mayat teman-temannya. Ada banyak. Tapi untungnya di pagi harinya udah pada nggak ada tuh si makhluk-makhluk ini. Mbak Nimas nanya ke suaminya, "Ini gimana ya, Pak? Masa iya kita tiap malam tuh disamperin terus? Aku tuh nggak tahan." Mbak Kus ngomong, "Ya kalau ndak mau kayak gini terus, kita harus ngelakuin sesuatu. Suka ndak suka, mau ndak mau, kita harus datengin ke lokasinya. Kita mekar, kita ziarah, minta biar kita ndak digangguin terus." Di malam Jumat itu, sekitar jam 11-an malam, dari rumah mereka pergi ke Tanah Kafir itu. Udah, Mbak Kuswan sama istrinya nyampe di titik itu. Mereka taruh makanan-makanannya. Terus Mbak Kuswan bilang, "Permisi, saya kemari mau memberikan penghormatan." Udah tuh, akhirnya mereka berdua pulanglah ke rumah. Dan besok malamnya, yang mereka pikir semua aman, ternyata, Nat, Moy, ada lagi yang ngetok pintu mereka. Ditanya dari dalam, "Siapa?" Dari luar ada jawaban, "Ratih, Pak." Ratih lagi. "Kebetulan, Bah, ini ada yang mau ketemu." "Siapa?" Dari dalam, Bagus ngomong gitu. Ternyata pas diintip lagi lewat jendela, di belakangnya Ratih ini ada cowok. Dia katanya mau bilang terima kasih ke Mbak Kus atas apa yang mereka udah lakuin kemarin malam, yang ngasih sajian itu. Dan pas dilihat lewat jendela, bentukannya manusia, Nat, Moy. Ya mukanya pucet, bajunya lusuh, ada tanah-tanah dan darah gitu sekitaran badannya dia. Tapi di kepalanya si cowok ini nyangkut ada cangkul.